ora nono intizamil adati tersusunnya adat kebiasaan. Wa dzakaron naubah lan wa zikrun naubah bukan wa zakar lan eling an naubah ing periode al akhirah kang akhir fatarodda maka ngabalikaken ya wadon ilaiha maring naubah paling bawahnya la yajibu ora wajib al guslu opo adus fidauri ing dalem fidauril awali ing dalem daur kang awal ba'da mado ing dalem sawise mado lewat khamsata asyara 15 yauman apane dinane. La yajibu ora wajib al guslu opo adus fi dauril awali ing dalam daur kang awal illa ba'da madha angin ing dalam sawise madha lewat khamsata asyara yauman ing 15 yauman apane dinane. Wa yajibu lan wajib fi dauri tsani ing dalam daur kang kapindho fil yaumis samini ing dalam dina kang 8 faqat balaka wa hakadzalan kaya mengkono-mengkono wa kadalan kaya mengkono-mengkono wa yajibu fi dauri tsani fi yaumi tsamin wa kadalan utawi iki bisa wa kadalan utawi iki fi dauri salisi iku ing dalem daur asalis kang kaping 3 fi dauri salisi ing dalem daur kang kaping 3. Jadwalu utawi jadwal jadwalu utawi jadwal ada mutikrori daur ora nonone ngulange daur wa zikrun naubah lan inget ing an-naubata periode al akhirah kang akhir fatarodda maka ngabalikaken ya wadon ilaiha maring naubah al akhir. Paling bawahnya la yajibu ora wajib al guslu opo adus fi dauril awali ing dalem daur kang awal illa ba'da madho angin ing dalem sawise madho lewat khamsata asyara ing 15 yauman apa dari dinane wa yajibu lan wajib fi dauri tsani ing dalem daur kang kapindho fi yaumil sadisi fil yaumis sadisi ing dalam dina kang kaping 6 wa aidon lan kelawan maning fil yaumis sabi'i ing dalam dina kang kaping
pitu. Wasamin lan wolu ihtiyaton karena ihtiyat. Ihtiyaton karena ngati-ngati. Wahakadzalan utawi kayam. Wahakadzalan utawi iki atau lan utawi kaya mengkono-mengkono. Fidauri sali iku ing dalam daur asalis kang kaping 3. Jadwalu tikraru daul daur utawi jadwal ngulang-ngulangnya daur. Gus Dur jadwalu tikraru daur utawi jadwal tikraru daur tikraru daur ngulang-ulang daur wantizomul adah wantizomul adah lan tersusune adat wadzakaro lan inget intizomu opo susunan fatarodda maka balik ya wadon ilal adati maring adat. La yajibu ora wajib al guslu opo adus fidauril awali ing dalem daur kang awal illa ba'da madha angin ing dalem sawise madha kaliwat khamsata asyara yauman ing 15 yauman apane dinane wayajibulan wajib fi dauri tsani ing dalam daur kang kaping do fi fil yaumi sadisi ing dalam dina kang kaping 6 wasabi ilan pitu wasaminilan 8 ihtiyaton karena hati-hati wahakadzalan kaya mengkono-mengkono fidauri salisi iku ing dalem daur kang kaping 3 wa malan barang ba'dahu ing dalem sawise iyama. Nah, ini harus dicatat. Karena ada beberapa daur yang kondisinya hampir mirip tapi ada perbedaan, maka perbedaan itu juga akan menjadi treatment dalam menghadapi istihadah tersebut. Mana
Kemarin kan udah yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah daur tidak terulang dan dia si perempuan yang istihadah itu lupa pada adat haid sebelum dia mengalami istihadah. Nah, ulangi ya. Yang kelima adalah daur. Daur itu perputaran masa haid. Tidak terulang dan dia lupa pada adat kebiasaan dia haid sebelum ia mengalami istihadah. Contohnya mana? Contohnya sariroh ayat sariroh. Contoh sariroh bulan pertama mengalami haid sebanyak 5 hari. Bulan kedua sariroh haid sebanyak 6 hari. Bulan ketiga sariroh haid selama 7 hari. Ini bulan 1, kedua, ketiga itu namanya satu daur, satu periode. Ketika bulan keempat kembali lagi ke 5 hari. Bulan kelima kembali lagi ke 6 hari. Bulan ketiga ke-6 kembali lagi ke 7 hari. Jadi siklus haid di 3 bulan pertama itu diulangi di 3 bulan kedua. Gitu ya. Nah, jadi itu yang namanya daur. Daur itu adalah siklus per 3 bulan atau lebih. Nah, tapi ada polanya begitu. Nah, misalkan ya sariroh haid bulan 1 5 hari, bulan 2 6 hari, bulan ketiga 7 hari. Pas di bulan keempat dan bulan-bulan berikutnya 4, 5, 6. Nah, ternyata sariroh mengalami istihadah. Nah, ini kan daurnya tidak terulang karena baru 1 bulan 1, 2, 3 bulan, baru 3 bulan pertama. 3 bulan yang kedua kan belum terulangi karena 3 bulan kedua ternyata di bulan keempat sudah haid. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Ini kemarin kan sudah dijelaskan apa itu yang namanya daur, tikroru daur. Terulangnya periode. Perempuan itu kalau haid ada yang per bulannya sama. Kalau haid tanggal 1 kesananya. Kalau haid tanggal 2 kesananya. Ada juga yang siklusnya berbeda. Kalau misalkannya bulan ini tanggal 1, bulan 2-nya tanggal 3 dimulainya. Bulan ketiganya tanggal 5, ada yang begitu. Itu namanya siklus atau daur. Nah, ada lagi yang misalkannya Januari bulan pertama dia haid 5 hari. Kemudian Februari dia haid 6 hari. Maret dia haid 7 hari. Sama enggak jumlahnya? Enggak, ya kan? 5, 6, 7. Januari 5, Februari 6, terus Maret 7. Begitu Maret, April, dia kembali lagi ke jumlah yang hari yang Januari. Berapa hari? 5 hari. Mei kembali lagi ke yang Februari. Berapa hari? 6 hari. Juni kembali lagi ke Maret. Berapa hari? 7 hari. Nah, itu namanya daur. Nah, nanti bulan ke-7 kembali lagi ke yang Januari. Januari berapa hari? 5 hari. Bulan ke-8 balik lagi ke pola yang Februari. Berapa hari? 6 hari. Bulan ke-9 balik lagi ke pola yang bulan ketiga apa? Maret. Ini namanya apa?
daur. Jadi 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, sama kayak gitu. Itu namanya daur. Nah ini ada yang begitu. Tiba-tiba ada orang yang belum ketahuan daurnya. Daur itu perputarannya. Nah tapi dia sudah mencatat bahwa Januari tanggal 5, Februari tanggal 6, Maret tanggal 7. Aturan April itu dia tanggal Januari tanggal Januari 5 hari, Februari 6 hari, Maret berapa hari? 7 hari. Nah seharusnya April berapa hari? Kembali lagi, berapa? 5 hari. Nah seharusnya dia ini di bulan keempat nih, April, itu dia seharusnya head ke sebanyak 5 hari. Ternyata istihadoh. Istihadoh itu berarti dia melebihi dari 15 hari keluar darahnya. Bulan keempat, kelima, ke-6, ke-7 sampai bulan ke-12 ternyata dia istihadoh. Bagaimana? Kan kita nggak tahu itu kalau sudah istihadoh seperti itu headnya kapan, ya kan? Nah, maka untuk hukum head tiap bulannya adalah 5 hari. Kenapa? Karena di bulan Januari dia mengalami head sebanyak 5 hari. Februarinya 6 hari. Maretnya 7 hari. Maka diambil yang 5 hari. Karena apa? 5 hari adalah yang paling sedikit. Paham nggak? Ini untuk kasus orang yang daur atau siklusnya tidak terulang. Itu. Dia itu kasusnya siklusnya tidak terulang, ia juga lupa pada adat kebiasaan headnya sebelum mengalami istihadoh. Begitu. Jadi misalkannya Sariroh head bulan Januari 5 hari. Bulan Januari, Februari 6 hari. Maret 7 hari. April seharusnya head ternyata lebih daripada 15 hari. Mei juga istihadoh. Juni istihadoh. Lah terus itu bagaimana dong April, Mei, Juni cara menghukumi headnya itu berapa hari? Dikembalikan ke adat head yang paling sedikit yaitu 5 hari. Begitu. Kemudian kalau yang keenam kasusnya adalah daur tidak terulang. Daur itu apa tadi itu? Siklus. Yang keenam itu daur tidak terulang dan dia ingat head sebelum ia mengalami istihadoh. Kalau tadi dia lupa, ya kan? Terus daurnya tidak terulang. Kalau ini daurnya tidak terulang, tapi dia ingat kebiasaan headnya sebelum mengalami istihadoh. Mana contohnya? Bulan pertama headnya 7 hari. Januari 7 hari, Februari 6 hari, Maret 5 hari. Berapa katanya Januari? 7 hari. Februari 6 hari. Maret 5 hari. Catat tak? Kemudian di hari yang di bulan yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus sampai berikutnya dia ternyata mengalami istihadoh. Maka mana yang dihukumi headnya? Kalau tadi yang dihukumi headnya yang 5 hari paling sedikit. Maka orang yang kondisinya daurnya tidak terulang dan dia ingat adat head sebelum ia mengalami istihadoh, maka sama yang dihukumi headnya adalah 5 hari. Karena apa? 5 hari itu bukan hari yang paling sedikit, bukan, tetapi
5 hari itu terjadi haid di bulan ketiga. Dan bulan ketiga itu adalah sebelum istihadah. Maka ketemu orang yang daurnya tidak terulang dan dia ingat adat haidnya sebelum mengalami istihadah, maka hukumnya haid itu dikembalikan ke adat sebelum istihadah istihadah berapa hari? 5 hari gitu. Nah, lihat itu di jadwalnya. As-suratul khamisatu utawi As-suratul khamisatu utawi bentuk kang kaping 5. As-suratul khamisatu utawi bentuk kang kaping 5 hiya utawi iya suratul khamisah. Al-mu'tadatu iku mu'tadah ghairul mumayyizati kang saliyane mumayyizah annasiyatu kang lali. Ghairul mumayyizah kang ora mumayyiz annasiyah kang lali. Li'adatiha kedue adate iya mu'tadah. Qadron ing dalam ukurane wa waktan lan ing dalam waktune. Qadron ing dalam waktune wa waktan qadron ing dalam kira-kirane maaf. Qadron ing dalam kira-kirane wa waktan lan ing dalam waktune. Bian sabako kalawan yenta sabako dingin. Laha kedua ia mu'tada haidun opo haid. Wa tuhrun lan suci. Walam taklam lan ora weruh iya wong wadon atau mu'tadah. Walam taklam lan ora weruh iya mu'tadah adataha ing adataha ing kebiasaane iya mu'tadah. Qadron ing dalam sakira-kirane wa waktan lan waktune. Fahya maka utawi iya wong maka utawi iya mu'tadah kahaidin kaya wong kang haid. Fi ahkamin ing dalam piro-piro hukum.
Kahurmatit tamattu'i kaya hurmatit tamattu. Biha kalawan ia muqtada. Wal qiraati lan maca Quran fi ghairi sholating dalam saliyane salat ihtiyaton karena ngati-ngati. Lianna kulla zamanin karena setuhune kulla zamanin saban-saban mangsa atau zaman. Lianna kulla zamanin karena saban-saban zaman yamurru kang bakal kaliwat ia zaman alaiha ingatase ia muqtadah yahtamilul haidho yahtamilu kang ngawengku al haidho ing haid katohirin kaya suci fi ahkamin ing dalam piro-piro hukume kawujubi sholati kaya wajibe sholat wa shaumi lan puasa ihtiyaton karena ngati-ngati lianna kulla zamanin karena setuhune saban-saban zaman atau mangsa yamuru kang bakal kalewat alaiha ingatasa ia muqtadah yahtamilu kang ngawengku atuhro ing suci. Nah, sekarang kita masuk kepada kategori mustahadoh yang ke-5. Mustahadoh atau wanita yang haid yang ke-5 adalah mustahadoh muqtadah ghairul mumayyizah. Orang yang haid yang sudah kebiasaan dia memiliki kebiasaan keluar darah gitu kan, orang yang haid, orang yang istihadoh, maaf, mustahadoh itu orang yang istihadoh. Orang yang mustahadoh, orang yang istihadoh. Nah, dia ini sudah memiliki kebiasaan mengeluarkan darah. Tetapi dia tidak bisa membedakan. Jadi dia tidak mumayyizah. Bahkan dia lupa kebiasaan kapan darah itu keluar dan berakhirnya. Baik dia itu lupa kadar lamanya berapa hari gitu, atau waktunya dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, dia ini lupa. Nah, bagaimana treatment menghadapi kasus yang seperti ini? Dalam menghadapi kasus yang seperti ini,
mustahadhah atau orang yang mengeluarkan darah istihadhah, ya, yang keberapa ini? Yang kelima. Apa disebutnya mustahadhah, mu'tadah, ghairu mumayyizah. Nah, dia ini lupa kebiasaan haidnya kapan, dia lupa kebiasaan haidnya tanggal berapa keluarnya, berapa lamanya, keluarnya jam berapa, siang atau malam atau subuh atau asar, karena ada waktunya. Jadi dia itu betul-betul lupa, baik dari segi kadar lama, baik segi kadar waktu. Pokoknya maripuh pohon. Kulantaran teboga di diari. Makanya boga di diari si sarirong semeli diarencan. Diare tama diary. Nanu belah ditu mah tumbang kabeh. Salat tahajudna sabaraha puluh rakaat badeng nyaing-nyaingan salat tarawih eta. Dangkeun. Oi, hudang, sahur. Ampun, tuh diburi tuh. Nah, maka orang yang sudah lupa kayak gini, ini disebutnya adalah mustahadhah mutahayyirah. Apa? Bukan sariroh. Mana sariroh? Bukan sariroh. Tetapi mustahadhah mutahayyirah. Mustahadhah orang yang istihadhah, mutahayyirah yang bingung gua mata kemarin itu haid itu tanggal berapa hari ya, lupa lah, bulan kemarin berapa hari. Nah, itu dia lupa. Nah, mutahayyirah ini berarti dia bingung kapan keluar, kapan berhenti, itu makanya disebut mutahayyirah. Sebab hari-hari yang ia lalui dari tanggal 1 sampai tanggal 3 itu, atau tanggal 30, dari tanggal 1 sampai 30. Nah, hari-hari yang 30 hari ini tiap bulannya kan dia mungkin saja haid dan mungkin suci. Lah bagaimana kalau 30 hari itu parat sampai setahun ayah darahan baik? Kan tidak bisa mengidentifikasi saya ini haid atau suci. Yang pasti dia istihadhah. Tapi tidak bisa dibedakan mana haid mana sucinya. Karena memang dalam satu bulannya itu pasti ada masa haid dan pasti ada masa suci. Sekalipun dalam kondisi istihadhah. Nah, bagaimana itu hukumnya? Ada beberapa klasifikasi mengenai orang ini. Apa namanya klasifikasi kalau dia kondisinya dalam keadaan haid. Dia misalkannya bersentuhan kulit dengan suami pada anggota yang berada di antara perut dan lutut, itu dihukumi kayak orang haid, nggak boleh. Membaca Al-Quran di luar sholat, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, i'tikaf, terus lewat masjid. Nah, maka ini mah bingung. Karena apa? Karena kita sulit untuk menghukumi orang yang kondisinya dia lupa. Bagaimana kita mau menghukumi dia sedang haid? Bagaimana kita mau menghukumi dia sedang suci? Karena ketika orang-orang yang haid itu larangannya jelas. Tidak boleh pegang Al-Quran, tidak boleh
disetubuhi suaminya, tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh lewat masjid, tidak boleh bawa, baca aja nggak boleh, apalagi bawa. Maka bagaimana cara menghukuminya? Karena kondisinya dia sudah terlanjur lupa, maka ia dihukumi sebagai orang haid dalam beberapa masalah. Kalau dia bersentuhan kulit dengan suaminya, dia tidak boleh karena dia dihukumi sebagai orang haid. Dia baca Al-Quran di luar sholat, gitu kan? Dia menyentuh Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, tidak boleh berdiam di masjid untuk ibadah yang tidak dapat dikerjakan di luar masjid. Juga kalau itikaf di masjid tidak boleh, lewat di masjid juga tidak boleh. Nah itu dia memiliki dua hukum. Dia bisa dihukumi sebagai orang haid dan dia bisa dihukumi sebagai orang suci. Kalau dia ketika sedang dihukumi sebagai orang haid itu tadi tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh menyentuh Quran, tidak boleh bawa Al-Quran, tidak boleh dijima, tidak boleh intikaf, tidak boleh melewati masjid. Tapi di sisi lain dia juga dihukumi sebagai orang yang suci. Pada masalah apa? Pada masalah sholat baik fardu atau sunnah. Bisa dia sholat. Tawaf bisa dia sholat. Puasa baik fardu atau sunnah bisa gitu. Tolak bisa, mandi bisa. Watagtasilulan mandi ya wadon watagtasilulan mandi ya wadon likulli fardin kedua saban-saban fardu likulli fardin kedua saban-saban fardu fi waktihi ing dalam waktune ia fardu lihtimalil inkitoi karena ngawengkuh al inkitoi inkito hina idin ing dalam pada nalika in jahilat lamun bodoh ya imro'ah atau muqtadah wakta wakta in kito idami ing waktu pegate darah fa in alimathu maka lamun alimathu weruhu ing iya in kito kaan arafat kaya yentah arafat weruh iya muqtadah annahu setune kalakuan kana ono yan koti pegat iadam ingda gurubi ing dalam sanding ing dalam nalika surup
gurub itu terbenam. Fala yalzamuha maka ora yalzamuha wajib ha ing ia muqtada al guslu opo mandi. Illa angin ingdal gurubi sanding gurubi surup. Watatawaddau lan wudu ia muqtadah. Libaqil faraidi libaqil faraidi kedua sakakarine piro-piro kaparduan. Lihtimalil inkitoi karena ngawengku al inkitoi kapegat ingdal gurubi ing dalam sanding surup. Dunama ing dalam saliyane ma dunama adahu ing dalam saliyane ma barang adahu kang alianan hu ing iya ma sarwa kan hewar artinya. Nah, ini semacam tambih. Tambih itu pangeling, ngeling. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa sebagian ulama ini mah ya, mutahayyiroh. Apa mutahayyiroh? Yang bingung. Bingung karena apa dia? Bingung karena dia tidak tahu kebiasaan headnya. Kebiasaan dia mengeluarkan darah. Nah, orang yang mutahayyiroh headnya ini menurut ulama adalah hari pertama ia mengeluarkan darah. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa hukum haidnya dikembalikan pada umumnya haid, yakni 6 atau 7 hari. Adat kebiasaan haid berapa hari? 6 atau 7 hari atau seminggu. Nah, ini ada yang ulama yang mengatakan hal seperti itu. Lalu kemudian wanita aduh, kurang fit ini. Batuk. Wanita tiap ingin melakukan sholat fardu, ia harus mandi di waktunya. Kok bisa tiap mau sholat fardu harus mandi, bukannya cukup wudhu, gitu kan? Nah, karena apa? Kok dia wajib mandi tiap waktu mau sholat? Dia wajib mandi pada waktu sholat, pada setiap waktu sholat. Kalau wanita ini tadi itu mutahayyiroh, yang bingung. Ia tidak tahu kapan terhentinya darah saat haid sebelum istihadah. Sehingga kalau misalkannya perempuan ini mengetahui waktu terhentinya darah, misalkannya dia tahu seperti pada saat terbenamnya matahari gitu kan, dia tahu tuh berhenti datu darah saat darahna. Dan dia tahu dia ini terbenam matahari itu pada saat terbenam matahari darahnya berhenti, bukan di waktu-waktu yang lain gitu ya. Maka kewajiban mandinya ini hanya di saat terbenam matahari, karena dia berdasarkan pengetahuannya gitu.
Tapi kalau misalkannya buat orang yang mutahayyiroh ini untuk melakukan sholat fardu lainnya, dia itu hanya cukup wudhu karena kemungkinan terhentinya darah hanya di saat terbenam matahari. Nah, jadi hati-hati sama mutahayyiroh, jangan sampai kita jadi mutahayyiroh, bisa-bisa ripuh tiap waktu mandi nu aya asup angin lain kanu aya salat kalaka kerokan heula sancan salat. Nah, ini makanya pentingnya punya catatan. Gitu. Jangan disepelekan catatan itu. Karena saya selalu bilang bahwa momen itu harus dicatat, momen penting. Lah momen penting bukan jadian terus, bukan jadian si A dengan si B gitu kan. Bukan jadian si Adam dengan si Yuli, bukan. Bukan putusnya Adam dengan Yuli atau disangsinya lagi Adam dengan Yuli, bukan. Tapi yang namanya momen ini tiap head itu harus dicatat karena kondisinya head juga termasuk atau kebiasaan haid kita ini juga termasuk kepada momen di mana ini justru momen yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena apa? Ini berkaitan dengan sholat dan ibadah-ibadah fardu. Khususnya sholat, puasa, dan haji. Karena di dalam haji itu ada toa. Mana lagi selain itu? Ngaji Quran, baca Quran, terus megang Quran, bawa Quran, ya kan? Terus ditalak. Nah, ini berkaitan dengan itu. Karena memang perempuan lagi haid itu nggak boleh ditalak gitu. Nah, coba cari identifikasi Januari kemarin, masih ingat nggak haidnya berapa hari? Dicatat enggak? Nah, Januari lupa tanggal berapa? Februari deh, Februari. Tanggal 20. Berapa lama headnya? Berarti berhentinya 27. Maret? Nah, lupa kan? Untung Sariroh tidak mengalami Karena apa? Karena perempuan ini kalau sudah capek itu rentan istihadah. Apalagi kalau ada penyakit-penyakit lain. Gitu. Naudzubillah ya penyakitan. Makanya itu ketika keluar darah itu pertama memang darah haid itu bisa diidentifikasi ya. Dengan darah yang fasad itu. Darah haid kan biasanya hitam ya kan, panas, keluarnya lengket atau kental gitu kan kalau istihadah di luar itu. Tetapi kan kalau misalkannya udah istihadah begini, selain identifikasi darah itu kita pergunakan, kita juga harus mengingat kapan daur kita ini terjadi siklusnya. Saya pernah bilang di awal pengajian bahwa perempuan itu dimulai dari sepinya darah suci kepada haid berikutnya berapa hari jaraknya? Berapa? Poho. Pek buka catatan. Berapa? 50 poe. 15 poe. Seberapa? 21 atau 30? Pinteran si Dadan tuh. Ainu awewe poho. Dadan sudah siap menjadi bapak. Untuk anak-anak perempuan dari siapa, Dan? Dari Sariroh. Masalahnya Sarirohna daekeun henteu. Ai suri na katinggalin.
Nah, coba bentuk dan sifat darah haid apa aja? Sebutkan. Ayo Pak. Elpa mana Elpa? Belah ditu, makanya ngajina ulah belah ditu ting majuan ka dieu supaya katingali. Kita mah sengaja supaya bisa ngadapang di ditu mun sare teka nyahoan. Engke mah anu sare kurang ulah dihudangkeun, teuing teh ambeh ngadapang be di dinya nepi ka iraha hayang nyahona. Ayo, darah haid bagaimana sifat dan bentuknya? Terus nanya lagi kan siapa nanunya lobaan. Pak, jawab Pak. Nan el pelulungu. Wah. Engke mau bantal Pak ke tempat ngaji, Pak. Ayo, darah haid apa sifatnya? Terus? Lalaki cicing be. Terus, warnanya dulu. Warna-warna haid ada, darah haid ada berapa? 3. Apa aja? Hitam dulu atuh. Hitam kan darah yang kuat. Hitam, terus keruh. Hijau mah balon, pelangi, eta jigana darah alien amun misalkan hijau. Lain hijau, keruh. Saya tadi ngomong hijau. Emang darah sorangan hijau gitu. Hitam, merah, kuning dan keruh. Sifatnya apa aja? Amis, terus kan kental, terus panas, terus nyeri mun keluar nyeri encan ieu lalaki mah moal meureun. Nah, jadi harus diingat itu dasar patokannya. Selain menghitung dari kebiasaan, tapi juga dilihat dari bentuk tekstur darah haid itu sendiri. Gitu. Watasumu Ramadana summa syahro kamilan fabaqo alaiha yauman li ihtimali ayatro alaihal haido fi asna il yaumil awal ma ihtimali kauniha tahidu wallahu alam bissawab. Rabbin fa'na bima lam tanah anu sarek ulah dihidangkeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulah dihudang.